kenapa begitu masifnya petahana menginginkan melawan kotak kosong? Itu aja bang. Oh, jadi Romi Haryanto ini kan waktu itu sempat berpasangan dengan Saniatul Latifah. Lalu nggak jadi. Lalu nggak jadi, terus tiba-tiba tetap bisa maju dan wakilnya diganti gitu kan. Nah, tapi nggak istilahnya golput lah sekarang. Golput. Janganlah. Gitu. Setidaknya kalian tahulah siapa yang akan kalian pilih ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang Jambi semua? Hari ini kita ngobrol lagi sama ketua dari Siginjai 48, Bang Edot. Bang, nama asli siapa sih Bang? Nama asli saya tuh Ade Muhammad Hersan. Ade Muhammad Ersan namanya. Nah, hari ini Bang Ade Muhammad Ersan atau yang dikenal sebagai Bang Edot ini bakal sharing tentang apa Bang? Tentang paling pertama sih paling kegiatan-kegiatan SGJ ya. Oke, kegiatan SGJ 48, terus kami ada beberapa kegiatan yang berkenaan dengan SGJ seperti Anif JKT dengan Anif SGJ 48 itu sendiri. Coming soon lah istilahnya. Oh, coming soon. Siap. Nah, terus tapi kayaknya waktu kemarin ngubungin aku kayaknya bukan soal ini nih. Nah, karena Iya. Karena kan kita kemarin sudah kenalan nih banyak soal SGJ. Tapi kali ini yang kenapa aku kemudian setuju banget untuk ngobrol lagi nih sama Bang Edot, karena Bang Edot hari ini janji akan menjelaskan tentang pikirannya dari bisa dikatakan anak muda lah ya yang aktif di dunia fandom idol-idolan, tapi ternyata tidak cuma itu gitu loh. Ternyata punya kepedulian juga terhadap dunia politik nih. Waduh. Politik betul. Iya. Ya nggak seperti episode kemarin. Episode apa tuh? Ya ada yang di take down gitu ya. Ya itu sangat disayangkan. Padahal ya mungkin suatu saat kita ngobrol lah sama pihak yang meminta ya supaya mereka mungkin punya pikiran sendirilah memandang politik. Kadang-kadang kan gini Bang Edot, orang-orang itu kan memandang politik itu adalah suatu bentuk kejahatan. Isinya adalah orang-orang rakus yang haus kekuasaan gitu ya. Ya. Padahal kadang-kadang nih kalau aku lihat ya, sebenarnya kita kan nggak bisa lepas dari yang namanya politik. Betul. Ya. Karena hidup kita sehari-hari, bahkan kita masih bisa jalan dengan aman di pinggir jalan itu semua keputusan politik. Produk politik. Betul, produk politik gitu. Mau bisa sekolah, mau sekolahnya mau gimana, bentuknya itu semua adalah produk politik. Tapi orang-orang tuh kayak alergi dan politik. Itu yang sebenarnya bikin negara ini makin ambruk kan. Ya, betul. Itu betul. Saya setuju tuh. Pertama gini. Memang yang kita bicarakan kemarin, selain kita ngomongin soal Siginjai kan, Siginjai 48, tercetuslah keresahan sebenarnya Bang. Keresahan, karena dalam waktu dekat ini kan kita akan melaksanakan pilkada Bang. Ya betul. Pilkada mulai dari gubernur, wali kota, atau di kabupaten ada bupati. Betul. Jadi posisinya kemarin kan kita itu ada sedikit chaos lah di negara ini. Gitu. Oke. Sedikit lah, kalau bisa saya bilang kan. Ada di TikTok atau di IG kita lihat ada yang biru darurat. Peringatan darurat, betul kan. Di situ saya bingung awalnya. Sebenarnya saya sedikit apatis dengan politik. Karena kan kita berangkat dari komunitas Bang. Komunitas kan paling kita ngomongin cuma hobi kita gitu kan. Tapi pada saat sekarang kenapa gitu banyak sampai artis kemarin ikut turun demo kan segala macam. Saya cari tahu Bang gitu nah. Kenapa mereka melakukan hal seperti ini gitu. Nah, jadi ternyata itu mereka lakukan karena dampaknya terhadap kekuasaan Bang.
Dampaknya terhadap kekuasaan. Dampaknya terhadap kekuasaan. Seperti apa tuh gitu. yang ada di pikiran Bang Edot itu? Dampak yang seperti apa maksudnya? Ya lebih ke keputusan pemerintah lah nanti. Apalagi kan nanti kan bakal ada pilkada. Oke. Otomatis nanti kita bakal ada pemilihan, ya kan, memilih si A, si B gitu kan. Yang jelas pada intinya apa ya? Mereka nanti yang akan menjadi kepala daerah pasti akan memberikan satu apa ya, keputusan, dan keputusan itu pasti akan menjadi peraturan di pemerintahan gitu. Oke, aku begini, yang aku tangkap tuh seperti ini sebenarnya Bang Edot. Bang Edot ini kan kemarin ngubungin aku dalam hal katanya ada keresahan. Ya betul betul. Ini aku coba membantu untuk menjelaskan aja. Misalnya begini, bukan misalnya, ini yang kenyataan yang terjadi bahwa sebelum ada putusan MK, ini kan kita bicara putusan MK langsung ya. Nah, sebelum ada putusan MK, itu kandidat gubernur di Jambi berpotensi melawan kotak kosong. Berpotensi melawan kotak kosong. Iya kan? Betul. Karena katanya tadi sudah mendapatkan berapa kursi? Udah 50 kursi. Jadi kalau dalam keputusan KPU itu Bang, sebelum ada putusan MK, syarat untuk mendaftar menjadi calon gubernur itu harus memenuhi 20% parlemen. Oke. 20% parlemen itu berarti kalau di Provinsi Jambi kan ada 55 kursi. 55 kursi. Berarti 20%-nya sekitar 11 kursi, Bang. Oke. 11 kursi. 11 kursi minimal. Iya, waktu betul, itu. Sebelum ada putusan MK kan? Sebelum ada keputusan MK. Lalu putusan MK sekarang jadi 8,5%. Khususnya di Provinsi Jambi itu 8,5% suara partai politik. Artinya partai politik ya, bukan bukan lagi kursi parlemen. Jadi gabungan suara partai politik memenuhi sekitar 8,5%. Oke. Itu berarti kurang lebih berapa kursi? Kalau enggak ya? Enggak, karena nggak pakai kursi lagi ya. Oh ya, sorry. Berarti hasil raihan. Betul, hasil raihan partai di provinsi. Secara akumulatif pula. Secara akumulatif. Oke, artinya bisa berkoalisi gitu ya. Nah, dan itu akhirnya perhelatan perhelatan pilkada di khususnya gubernur di Jambi Provinsi akhirnya Jambi. Tidak jadi melawan kotak kosong lah istilahnya. Tidak melawan kotak kosong, dan saat ini sudah ada penantang. Betul. Yaitu pasangan Romi Sudirman. Betul. Yang mana petahananya adalah Al Haris dan Abdullah Sani. Nah, Bang Edot, apa sebenarnya kegelisahan yang dimaksud gitu ya? Apakah menurut Bang Edot apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi pada saat ini itu masih belum memuaskan atau bagaimana? Kalau menurut Bang Edot gimana? Di sini saya tidak menjelaskan masalah. Sebagai orang awam aja nggak apa-apa. Di sini saya tidak menjelaskan masalah tentang kepuasan masyarakat ya. Karena kan pada saat ini kami sendiri, istilahnya milenial, Gen Z, nggak begitu tahu lah tentang bagaimana sejauh ini janji-janji mereka di sebelumnya gitu kan. Kan kita kan melawan petahana nih. Betul. Pasti petahana mempunyai janji-janji sebelumnya kan. Dan kita pun yang sekarang apalagi untuk pemilih pemula Bang, pasti nggak tahu kan. Iya. Cuma yang saya garis bawahi di sini, kenapa begitu masifnya petahana menginginkan melawan kotak kosong, itu aja Bang. Oh, jadi ada asumsi bahwa petahana ini ingin melawan kotak kosong? Betul. Gitu, oke. Itu kira-kira desas-desusnya udah berapa lama itu? Yang saya dengar sih beberapa bulan inilah. Beberapa bulan sebelum, bukan berapa bulan ya, maksudnya beberapa bulan sebelum putusan MK keluar. Oh gitu. Maka dari itu saya lihat memang
calon penantang ini kan yang Romy Haryanto ini kan waktu itu sempat berpasangan dengan Saniatul Latifah. Lalu nggak jadi. Lalu nggak jadi, terus tiba-tiba tetap bisa maju dan wakilnya diganti gitu kan. Nah, tapi gini. Kan Saniatul Latifah nggak jadi apa namanya? Nggak jadi maju. Betul ya. Saniatul Latifah tidak jadi berpasangan dengan Romy Haryanto. betul. Padahal banner apa segala macam udah dipasang. Iya. Ya, Betul, gede betul. lagi. Gede. Kalau ya, ditungkal lu gede tuh, Bang. Nah, kan? Nah, betul. jadi Abang ada informasi nggak? Ini kenapa kira-kira Saniatul Latifah ini kemudian nggak jadi maju? Padahal kalau kita lihat, kita tahu bagaimana kekuatan Saniatul Latifah itu di Tebo. Ya kan? Iya. Nah, itu dia udah berapa periode? 3 atau 4 ya? 3 ya kalau nggak salah. 3 periode DPR RI. DPR RI 2 kalau nggak salah. Oh 2 ya? 2 ya. Oh, bukan dari 2009 bukan dia? Kurang tahu ya. Oh gitu. Ya memang betul. Kalau saya pernah ketemu di nggak sempat ketemu tapi tahu 2014. Soalnya aku 2014 di ini Bang, magang di DPR RI. Oh iya. 2014 di DPR RI itu aku dulu sama Ihsan Yunus tapi dari PDI. Ya. Nah, itu karena dari kampus aja, bukan karena mendukung bukan, tapi maksudnya tuh ya kita belajar lah, namanya kita belajar kan di magang itu. Nah, aku taunya Saniatul Latifah dari situ. Waktu itu Golkar kan. Nah, tapi kan yang tahun ini kalah ya sama Hasan Basri Agus ya, HBA ya. Iya, karena memang petahana gubernur juga kan. Terus Cendra sebenarnya lebih. Oh, Cendra. Sebenarnya lebih ke Cendra, kalau saya lihat kemarin kan Cendra lebih tinggi. Oh iya. Nah, tapi yang mau aku tanya itu ada nggak informasi kenapa salah satu bisa dikatakan politisi kuat yang punya basis massa real gitu, besar lah. Bahkan di pemilihan DPR RI aja dia nggak kurang 60.000 ya suaranya, betul. Tidak kurang 60.000. Akhirnya memilih mundur. Kalau yang saya sempat baca di media ya itu kan cuma dibilang ya saya patuh kepada partai katanya gitu ya kan. Nah tapi mungkin ada info-info nggak nih karena Bang Edot ini katanya nih ada info-info orang dalam kadang-kadang. Info orang dalam gimana? Enggak lebih ke gini, mungkin memang ada tekanan besar dari partai karena kan pada saat ini kan partai beliau kan Golkar itu mendukung petahana ya kan. Jadi mungkin ada tekanan besar dari partai untuk menyuruh Saniatul mundur gitu kan. Oke. Bukan istilahnya dia mundur dengan sendiri gitu. Lebih ke tekanan partai. Mungkin. Karena saya juga mendengar dari kabar-kabar yang beredar lah. Nggak tahu itu memang fakta atau tidak kan, kita kan cuma sekedar apa ya? Lebih ke mungkin informasinya bukan A1 tapi ini gitu ya. Kabar burung lah istilahnya. Kabar burung, betul. Lebih ke tekanan partai. Cuma di sini juga bagusnya yang saya lihat dari penantang ini, Romy ini, dia mendapatkan pengganti yang cukup lumayan juga ya. Pak Legend Sudirman ini kita lihat historinya memang lumayan bagus menurut saya gitu. Siapa sih Legend Sudirman ini siapa? Legend Sudirman ini yang setahu saya sempat menjadi Pangdam juga kalau nggak salah. Pangdam Sriwijaya. Pangdam Sriwijaya di beberapa provinsi di Sumatera. Oh berarti dia pernah di Bukit Barisan karena kan setahu aku Pangdam tuh di Sumatera nih kalau nggak salah cuma 2. Sriwijaya bagian selatan, kalau yang bagian tengah ke utara itu Pangdam Bukit Barisan kalau nggak salah ya, Iya. Ya, yang jelas karirnya di dunia militer setahu saya memang cukup mentereng sih. Gitu. Oh gitu. Nah, berarti Bang Edot nih sekarang sama nggak dengan ini? Masuk nggak dengan Kamerat ya? Kamerat nggak Boy? Namanya Boy? Tahu Kamerat nggak? Apa tuh Kamerat tuh? Kamerat itu apa ya namanya? Apa ya?
Kesatuan Milenial Romi apa gitu. Oh gitu. Pokoknya mereka itulah. Enggak lah, saya di sini lebih ke memang ketua komunitas yang istilahnya ya komunitas biasa, cuma lebih ke apa ya, resah aja gitu, melihat kondisi demokrasi yang ada sekarang gitu. Lebih ke pengen ngasih tahu ke kawan-kawan milenial Gen Z, mereka kan termasuk salah satu suara terbesar Bang sekarang. Milenial Gen Z. Milenial dan Gen Z itu termasuk salah satu penyumbang suara terbesar nanti pada saat pilkada. Saya harap jangan sampai mereka salah pilih gitu, atau apatis, nggak istilahnya golput lah sekarang. Golput. Janganlah. Gitu. Setidaknya kalian tahulah siapa yang akan kalian pilih ke depan. Oke. Bagaimana caranya? Bang Edot kan ini dari komunitas. Bang Edot pasti bicara ini pasti keresahan karena mungkin kawan-kawan di komunitas juga tidak begitu tidak begitu peduli kali ya, atau tidak terlalu mengindahkan ataupun khawatir atau apa gitu kali ya. Sementara masa depan demokrasi ini menjadi pertaruhannya besar. Ya benar Bang. Gini loh Bang, kita kan ngomongin milenial, Gen Z, mereka itu butuh kedepannya lebih ke pekerjaan, lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Kalau mereka salah, kita lihat sekarang aja orang-orang yang mau nyari kerja susahnya gimana Bang. Jadi supir batubara kan bisa. Kata gubernur gitu dah. Ya, jadi supir batubara. Jadi supir batubara katanya. Membuka lapangan pekerjaan gitu kan. Katanya. Tapi gini Bang, kan mereka ini kan kaum milenial Gen Z ini kan lebih ke menurut saya lebih ke kaum yang kreatif Bang. Yang kreatif, oke. Yang istilahnya mereka butuh disupport, bukan cuma sekedar ya belajar, tapi kan mereka juga butuh soft skill lah gitu Bang. Oke. Ya kan? Nah itu, jadi istilahnya kalau misalnya apa yang kamu bilang tadi? Jadi sorry nih Bang, bukan kita bukan merendahkan ya Bang, bukan merendahkan profesi seorang supir batubara, bukan gitu. Cuma maksud saya, masa cuma itu sih Bang yang bisa kita gali di Jambi gitu. Iya itu makanya ya nggak tahu lah ya, maksudnya itu salah satu ini aja. Cuman ya itu loh, gini loh Bang Edot ya. Aku mau menyinggung ini sedikit ya. Karena aku pengen banget sebenarnya ngobrol sama mereka itu gitu. Pengen tahu mereka itu beneran dukung atau nggak dukung, dibayar atau nggak dibayar gitu. Kalau kayak Bang Edot datang ke sini ketemu sama saya bilang kalau kondisi ini sekarang ini aku resah, aku mau ngomong ini. Itu real. Aku punya keresahan, aku mau ngomong. Walaupun aku sebagai ketua SGJ 48 komunitas gitu. Komunitas, cuma ketua komunitas orang biasa gitu ya. Nah, tapi aku pengen ngomong begini. Aku punya keresahan ini. Nah, tapi kalau mereka itu ya yang katanya milenial ini yang itulah pokoknya. Nah, mereka tuh kan influencer mereka ya. Mereka ini influencer, punya follower banyak gitu. Iya. Nah, terus kemudian mereka bikin konten yang menurut aku tidak mendidik. Sorry ya. Kalau misalnya ini punya pandangan lain, aku tunggu di sini kalian ya. Kalau misalnya mau ngebuktiin kalau kalian tuh ada isi dalam konten kalian itu, yang kalian sebut kerja nyata itu bisa di-share di sini, nggak apa-apa. Aku tunggu betul di sini. Tapi ini loh, yang aku kecewa adalah tidak ada pesan yang mencerdaskan gitu loh. Misalnya ya adalah apa kayak gitu, program kayak apa yang dibicarakan gitu. Gagasan lah. Gagasan, ya kan? Sorry nih, misalnya nih kita kalau misalnya wah influencer tuh sangat berpengaruh di dalam politik Indonesia. Contoh seperti Prabowo Gibran misalnya pada saat pemilihan kemarin berapa banyak influencer muncul gitu membawa sebuah politik yang fun katanya, yang happy, yang begini.
tanpa adanya pesan tanpa pesan politik yang jelas kok. Tapi kandidatnya itu bicara pesan politiknya jelas gitu. Terus juga dari influencernya pun ada gitu, influencer yang selalu muncul dengan pesan politik kayak gitu. Misalnya pada saat itu yang pendukung 01 waktu itu misalnya kayak ada Abdur, ada Ya, siapa kayak betul, gitu-gitu betul, kan, betul. mereka kan juga bikin konten yang emang betul-betul konteksnya adalah mencerdaskan gitu. Pendidik ya. Ngasih tahu pesan politiknya jelas gitu. Bukan cuman kami diam gitu loh. Maksudnya kalau nggak mau diem ya kita tahu itu yang bikin kalian punya banyak follower kan, karena kalian nggak mau diem gitu. Cuman ya maksudnya maksudnya itu kan ketika kita memilih untuk mendukung salah satu kontestan politik ya, walaupun itu mau dianggap enggak, ketika nanti ditanya kami profesional gitu. Kalau profesional mah ya aku nggak tahu ya, mungkin ada masalah secara etis dan moral gitu. Ya kan? Gimana Bang Edot menurut aku? Sorry sebentar ya. Aku clearin dulu. Bahwa kalau menurut aku, kalau influencer nih datang kemudian menunjukkan sebuah dukungan politik gitu ya. Nah, kemudian ternyata itu karena deal secara harga. Menurut aku itu ada masalah di etik dan moral gitu. It's okay, itu mereka adalah alat profesional. Mereka alat untuk menyebarluaskan pesan kampanye. Tetapi ketika ternyata apa yang mereka lakukan itu ternyata memang benar-benar pengaruh terhadap follower mereka dan kemudian memilih, lalu kemudian terjadilah sesuatu hal yang mengecewakan rakyat, mereka nggak bertanggung jawab, itu kan nggak fair dong. Betul. Bener nggak? Karena makanya pesan politik kan harus jelas gitu. Nah kalau Bang Edot nih datang ke sini, pesan politik sekarang katanya bahaya secara anak muda sekarang, kalau kita tidak berpihak ataupun tidak memilih gitu, itu menjadi bahaya, apalagi kalau kita tidak peduli gitu ya, itu jadi bahaya. Nah sebenarnya Bang Edot di sini posisinya ada di mana? Apakah Bang Edot sekarang ini partisan? Harus clear ya jawabnya. Apakah Anda memilih Al Haris petahana, atau Anda memilih Romi, atau Anda memilih untuk tidak memilih? Real dong. Harus clear. Gimana? Ngadot. Langsung jawab aja ya. Iyalah. Nah, kalau saya untuk saat ini lebih memilih penantang sih. Romi Sudirman. Ya. Kenapa? Alasannya karena balik lagi karena keresahan itu, Bang. Karena saya berpikir ada yang saya dengar lah istilahnya kan, ada berita kalau misalnya kemarin itu keinginan petahana untuk melawan kotak kosong. Melawan kotak kosong itu saja menurut saya sendiri itu sudah membuat cacat demokrasi, Bang. Itu kenapa saya memilih penantang. Kedua, karena sejauh ini walaupun saya tidak benar-benar memperhatikan sebelumnya janji-janji politik dari petahana, tapi saya lebih sering mendengar keluhan-keluhan yang ada pada saat ini, Bang. Contoh kita ngomongin soal batu bara, ya kan? Terus kita ngomongin istilahnya tentang apa kemajuan yang ada di Jambi pada saat sudah berapa? 3 tahun. 3 tahun beliau menjabat gitu kan. Karena setahu saya Sport Center gitu kalau nggak salah, Bang. Iya, ini Islamic Center yang di situ. Bukan, ada Sport Center di daerah Pijoan kalau nggak salah. Oh iya. Sport Center daerah Pijoan, terus di Angso Duo kita lihat, Bang. Itu sampai saat ini belum terbukti kan gitu, istilahnya belum sampai beroperasi, yang istilahnya itu kan termasuk janji beliau, Bang. Janji petahana gitu kan. Termasuk ya itu keresahan kita di batu bara, Bang, kemacetan di mana-mana, bahkan
dalam beberapa tahun kemarin kan kita lihat kan sampai banyak orang meninggal di jalan, ya kan? Itu Bang gitu. Jadi ada satu waktu itu saya dengar di podcast Bang Romi, di mana gitu kalau nggak salah di. Yang naik angkot itu, bukan? Yang sama Iya, pangeran. kalau nggak salah itu. Sama pangeran Siaan. Dia bilang pemangku kekuasaan itu tidak boleh ikut andil dalam apa ya namanya itu ya usaha tersebut, batubara tersebut gitu. Jika pemangku kekuasaan itu maka kebijakan tidak akan terjadi Bang. Iya, maksudnya tidak netral lah. Iya, artinya jadinya berpihak ke kepentingan. Itu namanya konflik kepentingan. Betul, betul, konflik kepentingan gitu. Jadi saya berpikir dari situ saja semoga kita kan tidak tahu nih Bang, tapi kita berharap ke yang baru bisa menyelesaikan konflik kepentingan ini. Itu aja Bang. Oh gitu. Jadi intinya Bang Edot saat ini lebih memilih penantang karena berharap adanya perubahan. Betul, Kira-kira seperti itu ya. Berharap dalam hari ini bahwa Bang Edot stance-nya jelas mendukung Romi Sudirman. Ya. Jadi itulah yang mau disampaikan sekarang ya. Nah, tapi ini sebelum kita tutup nih karena ini udah lumayan nih udah nanti editor tolong ya. Nah, jadi dari obrolan ini sih aku bisa dapat bahwa ternyata Bang Edot walaupun sebagai ketua dari sebuah komunitas yang base-nya idol dan jauh dari politik ya. Ya. Tapi setahu aku JKT itu punya lagu yang politik loh. Kalau nggak salah apa ya gitu kan. Banyak sih Bang. Reformasi apa gitu kalau nggak salah ya. Itu kalau nggak salah. Terus juga ya sebenarnya sebagai komunitas yang base-nya hobi dan juga anggotanya banyakkan anak muda kan, Bang Edot kayaknya pengennya lebih peduli gitu ya. Ya, betul. Pengennya teman-teman semua lebih peduli, lebih melihat, lebih kritis, kira-kira seperti itu. Karena gini Bang, walaupun kita komunitas, tapi pada suatu saat kan kita akan menjadi dewasa Bang. Betul. Dewasa itu pasti kita lebih ke butuhnya lapangan pekerjaan, ya kan? Nah, saya berharap juga kedepannya mereka lebih selektif lah memilih pemimpin yang paling tidak dapat memberikan mereka lapangan pekerjaan. Itu aja Bang. Oke, itu dia tadi Bang Edot dari Siginya 48 yang sudah sharing masalah keresahan. Nah Bang, katanya SGJ lagi mau ini juga nih, mau lagi ada hajatan. Nah, ada hajatan apa kita nih ke depannya? Iya. Jadi gini, untuk ke depannya kita SGJ 48 itu ada 2 project lah Pak. Ada 2 project lagi. Apa tuh? Yaitu anniversary JKT48. Paling kita ngadain nobar gitulah. Untuk konser anniversary JKT48 sama anniversary SGJ 48 sendiri. Oh. Kira-kira kapan tuh? Ada ancang-ancang kapan gitu ada? Ya mungkin kita bakal, kalau misalnya rencana sih kita mulai dari sekarang. Cuma untuk acaranya mungkin coming soon antara bulan-bulan November Desember mungkin Bang. Nah, kira-kira itu pasti rame banget ya. Lihat sendiri kemarin yang nonton JKT kan. Iya. Nah, jadi ya mohon untuk sponsor-sponsor. Ya kan? Siapa tahu ya kan. Yuk dukung kami lah sekalian ya Mediawan ya. Siapa tahu bisa ngundang ex-member atau member bahkan. Iya. Ya kan, kapan lagi ya kan. Oke. Sampai di sini dulu obrolan kita bareng Bang Edot dari SG48. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman yang search Jambi jangan lupa buat follow kita di Instagram mediawan_com dan juga pantengin olah-olah konten kita yang sangat kita bangga-banggakan ini di YouTube-nya Mediawan ID. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.